Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sambil tes suara dulu ya. Eh, Kalau suaranya terdengar jelas, boleh komen. Apakah sudah masuk aman? Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini kita sambil nunggu Ustadz Syawar untuk join. Karena kebetulan di sana barusan di Saudi barusan selesai sholat asar. Ini sebentar. Oh iya, kita tunggu dulu untuk beliau bisa join di Zoom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ketik aja ya di pertanyaan. Bisa gunakan fitur Q&A pertanyaan atau bisa juga langsung chat di pesan ya, langsung diketik ada di kotak chatnya. Oke, sambil saya cek dulu. Insya Allah nanti juga rekaman akan saya share setelah selesai ya untuk link YouTube-nya. Oke, kita sambil nunggu beliau join dulu. Oke, siap. Berarti sambil nunggu insya Allah mungkin perkenalan diri dari saya. Oke, kalau saya sendiri alhamdulillah sekarang mungkin biar lebih gampang ya. Oke, kenalkan nama saya Arya. Bisa nama lengkap Arya Setasti Alam. Saat ini pekerjaan saya sebagai CEO dari Codingworks dan juga CTO dari aplikasi yang fokus di hotel. Namanya adalah pesan.io, mungkin bisa lu cek di LinkedIn ya. Nah, cuman selain itu, alhamdulillah mulai Januari ini ya, berarti per kemarin, saya juga membantu teman saya, kakak kelas saya, yang juga kepala sekolah SMA TI Nurusunah, untuk membuat jurusan programmer di SMA tersebut. Jadi kebetulan nanti saya dan tim yang akan ngajar jurusan programmer. Dan kebetulan kami berdua memang sama-sama dulu dari lulusan pesantren programmer IDN. Mungkin kalau ada sekarang banyak tahu gitu ya, kayak ada Politeknik IDN, SMK IDN, dan sebagainya. Nah itu dulu kami berdua dengan kepala sekolah, Ustadz Yasir, sama-sama sekarang umurnya 30 juga gitu ya. Dulu juga sama-sama satu SMA di Semarang. eh itu fokus ingin ngembangin sekolah yang mirip IDN. Jadi pondok fokusnya di teknologi di Kota Semarang. Yang mungkin udah pada join di grupnya. Ada grup PPDB ya. Grup PPDB SMA TI Nurusunah. Oh ini beliau alhamdulillah sudah join. Sebentar. Start linking. Sudah jadi co-host belum ya Ustadz ya? Nah, nanti sebagai pembicara pertama
dari sesi sharing ini nanti insya Allah kita akan ada beberapa sesi sharing selanjutnya ya untuk tiap pekan. Nah, untuk pekan ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Muhammad Syawaldin Mintang atau biasa dipanggil Ustadz Syawal. Gimana Ustadz Syawal? Apakah sudah bisa unmute mic-nya? Siap-siap Mas Oke, Arya. Masya Allah. Nanti, ini mohon maaf saya hari ini saya nggak bisa open cam dulu mungkin. Nanti Ustadz Syawal bisa dibantu open cam ya. Siap-siap aman insya Allah. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau Ustadz mau sharing aja juga, kalau misal ada slide atau apapun silahkan. Tapi kalau nggak kita akan ngobrol masalah ya judulnya ya. Insya Allah kita akan bahas gimana sih beliau Ustadz Syawal kok bisa nih sampai kuliah di UIM Madinah, terus kok jago ngoding juga gitu kan. Hingga akhirnya kok pernah daftar ke perusahaan saya, Coding Works, sebagai software engineer, yang itu saja, itu sendiri saya kaget gitu ya. Kok ada yang daftar gitu ya. Beliau udah kuliah S1 Syariah, kok bisa sampai daftar di tempat saya. Gitu sih. Oke, Ustadz, silakan bisa dilanjut dulu. Nanti kalau emang udah sesi ngobrol dan tanya jawab, bisa saya lanjut lagi. Silakan. Oke siap. Terima kasih Mas Arya. Kita mulai langsung saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Mas Arya? Alhamdulillah, jelas sekali. Iya. Oke, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin teman-teman yang sempat join pada kesempatan sharing session pada kesempatan kali ini. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa pada momen kali ini walaupun secara online. Kemudian saya juga berterima kasih kepada beberapa peserta yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi tema yang diangkat oleh Mas Arya terkait sharing kesempatan malam hari ini yaitu jadi Ustadz kuliah di Universitas Islam Madinah tapi jago ngoding. Iya. Jadi pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Syauldin Mintang, asal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah semester 5 di Fakultas Syariah. Dan sementara kuliah saya juga bantu-bantu Mas Arya di Coding Works. Kalau ada project saya bantu-bantu sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait tema yang diangkat pada kesempatan malam hari ini, mungkin sebagian bertanya bagaimana bisa seorang yang belajar agama juga seorang programmer. Bahkan mungkin di sebagian postingan saya lihat ada yang menuliskan bahwa dua circle ini merupakan dua circle yang tidak sejalan. Dalam artian kalau circle-nya programmer ya programmer saja, kalau circle-nya ustadz ya ustadz-ustadz saja. Padahal banyak juga kita dapat teknologi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah sharing session pada kesempatan kali ini bertujuan untuk menginspirasi peserta yang hadir ataupun para orang tua bahwasanya tidak mustahil bagi kita untuk menyimpan dan keterampilan yang kita miliki. Dan belajar agama tidak untuk mengasah skill, khususnya saya sendiri, saya suka dengan programming, maka belajar agama ini tidak menghalangi saya untuk
belajar dan mengasah skill saya dalam dunia programming. Dan juga skill ini tentunya diharapkan bisa menjadi bekal ke depannya dalam dunia dakwah khususnya di era digital seperti ini. Dan juga sharing session bisa menjadi bahan untuk meluruskan anggapan sebagian dari kita bahwa belajar agama itu pasti masa depannya tidak akan cerah. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwasanya orang-orang yang belajar agama itu masa depannya suram. Paling hanya dari marbot masjid atau jadi muadzin atau di uh, yang tertinggi menjadi penceramah keliling. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin meluruskan bahwasanya belajar agama tidak mesti hanya menjadi seorang seorang ustadz. Sembari menjadi seorang ustadz tidak menghalangi kita untuk bekerja di profesi yang kita miliki. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Bercerita tentang pengalaman saya pribadi, dua hal ini belajar agama dan belajar programming ini tidak lepas dari peran kedua orang tua saya. Yang pertama, ayah saya rahimahullah, beliau merupakan salah seorang pegawai di salah satu BUMN listrikan di Indonesia ini. Tentunya dia berharap dari anak laki-laki pertamanya untuk bisa meneruskan jejak beliau. Sehingga dari kecil kalau ada proyek-proyek memasang instalasi listrik atau mengerjakan servis-servis elektronik, pasti saya diajak untuk mengenalkan dunia dunia tersebut. Maka dari itu sejak kecil sudah akrab dengan solder, avometer, blower, dan lain sebagainya. Karena harapan orang tua saya, ayah saya khususnya, ingin anaknya ini melanjutkan bahkan mungkin lebih sukses daripada daripada beliau. Sebaliknya ibu saya adalah anak dari seorang guru mengaji di salah satu kampung. Maka harapan dari ibu saya dari anak laki-laki pertamanya ini semoga bisa menjadi seorang seorang kiai. Maka dari itu ibu saya sering dan semangat sekali untuk mendaftarkan saya di halakoh-halakoh ataupun di TK-TPA agar saya bisa belajar mengaji, menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah atas motivasi dan bimbingan dari ibu saya, alhamdulillah ketika tamat sekolah dasar, saya sudah bisa menghafalkan 3 juz 28, 29, dan 30, dan juga sering mewakili sekolah dalam lomba-lomba keagamaan, entah menghafal surat-surat pendek, lomba azan, dan lomba-lomba lainnya. Ini uh, keinginan orang tua kami pribadi yang mungkin sekilas agak akan kedua orang tua kami alhamdulillah tidak memaksakan kepada kedua orang tua kami memberikan kesempatan memilih apa kami pribadi senangi. Maka dari itu kami tidak pernah dipaksakan untuk masuk jurusan ini, masuk jurusan itu dan lain sebagainya. Semua murni atas keinginan dari kami pribadi. Kemudian masuklah saya di sekolah negeri mulai dari SD, kemudian SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian terkait dengan dunia programming ini, bagaimana awalnya saya mengenal dunia programming ini? Jadi di usia SMP, ya di mana di usia tersebut puber kita yang pertama, di mana kita mencari jati diri kita. Saya dulu di SMP agak kurang belajar agama. Di masa-masa SMP itu lebih sering bermain game online sebagaimana anak-anak pada umumnya. Ya, salah satu game yang booming di masa kami itu adalah game Point Blank. Kemudian untuk bermain game ini, untuk bisa menjadi seorang pro player, agak sulit kalau kita bermain
bermain murni. Karena di mana-mana bertebaran orang-orang yang bermain dengan software-software atau perangkat-perangkat lunak untuk berbuat curang dalam game ini. Saya mencoba mempelajari dan juga mencoba memakai software-software tersebut sehingga saya tertarik dan juga bermain game dengan perangkat-perangkat lunak tersebut atau cheat-cheat tersebut yang banyak bertebaran di internet pada saat itu. Akan tetapi yang menjadi kendala di setiap ada update dari pihak pengembang dari game tersebut, kita selalu menanti 1-2 hari baru ada update dari yang terbaru. Maka dari itu saya berpikir, ah, daripada saya menunggu, kenapa saya tidak pelajari saja cara membuat cheat tersebut. Maka dari itu disinilah awal mula saya belajar programming ini. Mulai dari mempelajari dasar-dasar pemrograman C++ karena waktu itu cheatnya dibuat dengan bahasa C++. Kemudian juga mempelajari Visual Basic untuk membuat injektor dari cheat tersebut. Sehingga alhamdulillah saya dimudahkan untuk bisa mempelajari hal tersebut dan juga dimudahkan untuk berkenalan dan lebih lanjut dengan programming. Jadi di masa SMP itu berkenalan dengan dunia programming dari membuat cheat yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika lulus SMP, masuk ke SMA, saya juga aktif di salah satu Orde Basis di bawah OSIS yang khusus atau bergerak di bidang teknologi, sehingga di organisasi tersebut kita belajar pemrograman untuk disiapkan mengikuti Olimpiade Siswa Nasional. Dulu ada istilahnya OSN dalam bidang teknik informatika yang di dalamnya ada belajar matematika dasar, kemudian ada programming juga, dan juga sempat mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Kemudian singkat cerita, saya sudah mempelajari dasar-dasar pemrograman dan lain sebagainya. Ternyata ada masa di mana saya pribadi jenuh untuk belajar teknologi ini. Dan ketika masa jenuh tersebut, saya mencoba mendengar salah satu ceramah seorang ustadz di radio dakwah yang ada di Kendari. Salah seorang ustadz yang sangat muda akan tetapi sangat lancar membaca kitab berbahasa Arab, kitab gundul berbahasa Arab. Di usia saya SMA kelas 1 itu saya mendapati hal tersebut, sehingga saya bertanya ketika momen tanya jawab, Ustadz, kok antum bisa belajar dan menguasai bahasa Arab padahal antum ini dulu adalah seorang gitaris dari band yang terkenal di Indonesia. Iya. Maka dari itu beliau mengarahkan kepada saya untuk ikut kursus. Dulu ada namanya pesantren mahasiswa. Maka saya memberanikan diri untuk mengikuti program tersebut, pesantren mahasiswa, di mana kita belajar bahasa Arab. Di awal ketika mendaftar, saya ditolak karena usia saya masih SMA kelas 1. Sementara program tersebut dikhususkan untuk mahasiswa. Namanya saja pesantren mahasiswa khusus untuk mahasiswa. Akan tetapi saya tidak menyerah, saya tetap, walaupun tidak terdaftar secara resmi, saya tetap ikut mendengar dan mengikuti kelas tersebut. Sehingga sebagaimana kita ketahui, yang namanya belajar agama seperti ini pasti akan ada seleksi alam dan seterusnya, sehingga jumlah orang yang mengikuti program tersebut ya awalnya mungkin 60 orang, hanya tersisa sekitar 5 orang saja, dan saya salah satunya yang bisa bertahan sampai akhir dari program tersebut. Alhamdulillah dari program tersebut saya bisa mempelajari bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu keislaman dasar yang lainnya. Sampai tibalah ketika masa kelulusan SMA. Jadi saya di SMA cuma 2 tahun. Dulu ada program pemerintah kelas CIBI, Cerdas Intelektual Berbakat Istimewa, atau biasa dikenal dengan kelas akselerasi. Jadi saya SMA cuma 2 tahun saja. Dan ketika di masa kelulusan ini, setelah 2 tahun menjalani di pagi hari sampai jam 6 sore belajar di sekolah karena kita mengejar
materi yang harus diselesaikan dalam 2 tahun yang seharusnya diselesaikan dalam 3 tahun. Kemudian setelah sholat maghrib saya ke Islamic Center untuk mengikuti program yang saya sebutkan tadi, pesantren mahasiswa, sampai kurang lebih jam 11 malam. Begitulah seterusnya keseharian saya di masa-masa SMA. Di pagi hari belajar di sekolah umum, kemudian di malam hari belajar agama. Sampai ketika di momen kelulusan inilah yang sangat membuat bimbang diri kami pribadi untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah akan melanjutkan kuliah di bidang agama ataukah mau melanjutkan kuliah di bidang teknik informatika. Jadi dulu alhamdulillah kami juga termasuk lulusan terbaik dari teman-teman saya juga banyak yang lanjut di ITB, di UGM, di UI, dan juga ada beberapa yang lanjut di luar negeri. Dan kami dulu di kelas cuma 8 orang laki-laki dan semuanya pencinta programming. Jadi semua 8 orang ini sekarang sudah menjadi programmer yang tersebar di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ada yang di bank, ada yang di Telkom, dan lain sebagainya. Cuma saya sendiri yang pada saat itu ditawari untuk mengikuti, yang dipastikan lulus ketika saya mendaftar pasti lulus. Dimanapun saya mendaftar pasti lulus. Karena rata-rata saya dari seluruh lulusan pada tahun itu yang paling tertinggi. Akan tetapi saya masih bimbang untuk mendaftarkan diri di SNMPTN. Karena saya masih bimbang juga antara belajar agama mau mondok atau eh, belajar programming sesuai dengan hobi saya. Terlebih di tahap tersebut, ya yang namanya belajar programming harus belajar programming saja. Kalau mau belajar agama harus belajar agama saja. Tidak seperti sekarang, alhamdulillah sudah banyak pondok-pondok yang memadukan kedua hal ini. Salah satunya eh, SMA yang dirintis oleh Mas Arya ini, di mana bertujuan untuk menggabungkan antara IT ini dengan agama. Di masa saya belum ada yang seperti ini, sehingga kita harus memutuskan mondok atau belajar programming. Singkat cerita, saya tidak mendaftarkan diri SNMPTN karena kalau saya mendaftar juga kemudian lulus dan saya tidak mengambil peluang tersebut, sekolah akan di blacklist oleh PTN tempat saya mendaftar. Maka dari itu saya tidak mendaftarkan SNMPTN, walaupun berkali-kali wali kelas saya juga menganjurkan saya untuk mendaftar, tapi saya tetap teguh dengan pendirian saya. Saya mau di antara kebimbangan saya ini, mau belajar agama atau mau belajar programming. Kemudian saya mencoba juga mendaftarkan diri di salah satu pesantren di Sukabumi, namanya Mahat Ali Ar-Royah di Sukabumi. Dan ternyata sebelum berakhirnya masa pendaftaran SNMPTN tersebut, ternyata pengumuman kelulusan dari Mahat Ar-Royah ini lebih duluan keluar. Maka dari itu eh, saya lebih memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Royah Sukabumi ini, karena saya juga tidak mau mengecewakan ustadz saya yang banyak berperan agar saya bisa lolos di pondok tersebut. Maka saya konsultasi dengan orang tua bahwa saya memilih untuk lanjut di pondok saja. Kemudian saya melalui berbagai macam pemberkasan dan lain sebagainya, saya di Sukabumi. Singkat cerita, ketika tiba di Sukabumi ini, sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, kita tidak diperbolehkan untuk memegang handphone, terlebih memegang laptop dan lain sebagainya. Yang ini membuat kami pribadi yang sangat hobi untuk eh, mendalami dunia teknologi dan mengikuti perkembangan teknologi ini sangat membuat galau juga. Jadi berhari-hari, berbulan-bulan tidak pegang laptop dan handphone itu agak bagaimana rasanya. Jadi saya di pondok pesantren Araya Sukabumi tersebut hanya bisa bertahan 6 bulan, walaupun itu bukan satu-satunya alasan kenapa saya keluar dari pesantren tersebut. Alasan lain karena kebetulan pada saat itu juga orang tua sedang sakit, sehingga saya tidak bisa fokus
untuk belajar sehingga saya memutuskan dari pondok pesantren tersebut kemudian melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah tinggi berbasis pesantren juga di Makassar. Dan di sini alhamdulillah aturannya lebih terbuka bagi mahasiswa. Mahasiswa diperbolehkan memegang HP yang ada internetnya, kemudian juga diperbolehkan untuk memegang laptop sehingga alhamdulillah di kampus ini di Stima Makassar saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 selama 1 tahun. Jadi pondoknya itu atau sekolah tinggi ini berbasis pesantren. Jadi mahasiswa juga tidak boleh sembarangan keluar dari area kampus dan juga di kampus ini full berbahasa Arab dan juga pembelajaran hari-hari di kelas semuanya full berbahasa Arab sehingga alhamdulillah bahasa Arab kami juga bisa terasa, kemudian ilmu-ilmu keagamaan juga bisa terasa. Itu merupakan jurusan yang kami pilih. Dan juga saya bisa mengembangkan diri untuk belajar programming karena bisa memegang laptop. Di tahun 2010-an atau 2012, 14, mungkin sumber untuk belajar programming masih sangat kurang. Jadi salah satu jalan untuk bisa belajar programming pada saat itu dengan membaca buku. Jadi ketika ada kesempatan untuk keluar dan setelah mendapatkan kiriman dari orang tua, pasti jalan-jalan ke Gramedia untuk mencari buku-buku programming untuk belajar belajar programming. Karena itu merupakan hobi kami sebagaimana telah kami sebutkan. Sehingga alhamdulillah ketika lulus dari kampus tersebut, ya alhamdulillah kami juga bisa mengasah kemampuan kami dalam dunia programming. Jadi di tahun 2018 kami lulus S1 dari di Makassar yang telah kami sebutkan tadi. Dan juga di masa-masa belajar di kampus tersebut, kami juga sempat mengikuti beberapa bootcamp yang dilaksanakan secara online. Alhamdulillah ini juga sangat memudahkan. Dengan waktu yang fleksibel, bisa kami ikuti sampai selesai beberapa bootcamp, sehingga ini juga bisa bermanfaat bagi skill programming kami sendiri. Kemudian setelah tahun lulus, kemudian mengajar di pesantren kurang lebih eh, 4 atau 5 tahun sampai tahun 2022 keluarlah pengumuman hasil pendaftaran kami di Universitas Islam Madinah sehingga di tahun 2022 akhir itu kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Universitas Islam Madinah. Kemudian eh, yang menjadi kendala juga bagi kami pribadi adalah karena di tahun 2018 setelah kami lulus kuliah tadi, alhamdulillah kami bisa menyempurnakan sebagian agama, menikah. Kemudian ketika keluar pengumuman kelulusan di Universitas Islam Madinah, sebenarnya kami agak bimbang juga untuk melanjutkan pendidikan di Madinah. Motivasi dari istri, dukungan dari istri juga, dan keikhlasan dari istri agar suaminya bisa berangkat ke Madinah. Alhamdulillah kami dimudahkan untuk bisa berangkat ke Madinah. Sekedar informasi, alhamdulillah di Universitas Islam Madinah ini semuanya full beasiswa. Tiket keberangkatan kami, bahkan bulanan kami diberikan uang saku oleh pihak Universitas Islam Madinah. Akan tetapi walaupun dengan uang saku tersebut, mungkin bagi orang-orang yang belum menikah uang saku cukup. Akan tetapi bagi kami yang sudah berkeluarga, tentunya uang saku tersebut tidak cukup untuk dibagi dua untuk saya dan untuk keluarga di Indonesia. Sehingga mau tidak mau saya harus mencari pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu kuliah saya dan juga bisa menambah penghasilan bulanan sehingga bisa mencukupi untuk keluarga kami di Indonesia. Sehingga kami coba-coba browsing di mana kira-kira yang ada uh, untuk bisa bekerja sebagai programmer secara jarak jauh. Kemudian di Facebook kami menemukan postingan dari Mas Arya. Walaupun mungkin postingannya sudah berbulan-bulan yang lalu, beliau membutuhkan salah seorang programmer.
dalam hati saya mungkin beliau sudah mendapatkan orang, tapi karena kebutuhan juga yang mendesak, kami japri beliau di Facebook, kemudian lanjut percakapan di WhatsApp. Alhamdulillah, dan penerimaan yang baik dari beliau, Masya Allah, dan sehingga sampai detik ini masih sering ada proyekan sama beliau. Alhamdulillah, dan sangat membantu kami pribadi, khususnya di masa-masa menjalani kuliah di Universitas Islam Madinah ini. Mungkin itu saja yang terlintas dari apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak poin-poin yang terluput, tapi untuk bisa meringkas pengalaman hampir 30 tahun ini usia saya agak berat juga kayaknya untuk menceritakan semuanya. Jadi apa yang kami sampaikan ini merupakan kesimpulan dan apa yang bisa atau apa yang hadir pada pikiran kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Mas Arya. Oke, mungkin Siap, saya kembali siap. Masya Allah. Ini saya baru yang mau pertama kali bertanya. dengar cerita penuhnya ya. Masya Allah. Siap, Oke. siap. Jadi dulu malah di SMA akselerasi ya, Ustaz ya? Iya, saya SMA akselerasi. Mantap. Jadi saya itu saat beliau daftar tuh saya lumayan kaget ini. Ini beneran ini daftar programmer di kantor saya gitu. Ini kuliahnya udah UIM, jurusannya kalau informatika masih mending kan. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang belum tahu ya, ternyata di UIM ada jurusan juga ya yang non syariah ya. Insya Allah ya. Iya, jadi sekarang di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah sudah ada jurusan umum. Jadi tidak hanya jurusan agama yang ada. Ada jurusan komputer, jurusan matematika, jurusan MIPA kalau tidak salah. Dan insya Allah akan dibuka juga jurusan ilmu kesehatan, kedokteran, dan lain sebagainya di tahun yang akan Hmm. datang. Jadi tidak mesti ketika mendaftar UIM harus mengambil jurusan agama. Dan di angkatan saya juga sudah sempat ketemu juga dengan Mas Arya, beberapa teman-teman yang dari jurusan umum di Universitas Islam Madinah. Iya, Masya Allah ya. Jadi ternyata kuliah di UIM tidak melulu harus jurusan syariah. Nah itu saya kaget. Nah ini kan udah jurusannya syariah gitu ya di UIM kok daftar ke perusahaan saya gitu. Ini nggak salah nih. Ini saya nggak mau bukan bukan buka sekolah gitu ya. Terus ya Masya Allah eh, kita ngobrol gitu ya. Terus cocok, Masya Allah skillnya juga Masya Allah mantap gitu ya. Walaupun di sana akhirnya kita juga bisa ketemu ya Ustaz ya Alhamdulillah pas saya ke Alhamdulillah. Madinah gitu. Dan sekarang ya membantu juga tim saya, nggak sekedar ngoding aja sekarang. Alhamdulillah bantu juga di perusahaan saya satunya yang umroh DAW. Jadi kalau Bapak Ibu pingin kebutuhan umroh, beliau juga bisa support ya, Ustaz ya. Di Madinah Siap, siap, kemarin insya Allah. sering share apa dar atau dar itu kalau bahasa Indonesianya apa ya lebih tepatnya ya? Penginapan kayaknya, penginapan. Penginapan gitu ya, bukan bukan hotel bintang 3 tapi di Bukan hotel. bawahnya dengan harga yang sangat terjangkau ya. Masya Allah. Oke, saya malah tertarik tadi tuh yang masalah UIM. Artinya daftar UIM itu saat kapan, Ustaz? Saya daftar tahun 2021. Kemudian pengumuman kelulusan 1 tahun setelahnya di tahun 2022. Kemudian nanti di akhir tahun 2022 baru berangkat ke UIM. Wah, berarti termasuk yang lumayan cepat juga ya. Iya, Alhamdulillah. Masya Jadi dulu teman-teman ketika kuliah di Makassar itu sudah berlomba-lomba untuk mendaftar ke UIM. Jadi sekarang ini senior-senior saya yang S2, S3 di sini, junior saya dulu di Makassar. Kita ya kan? dijanjikan murid berprestasi itu akan ada peluang dari kampus untuk dibeasiswakan, diberangkatkan untuk UIM. Jadi itu yang menjadi pegangan saya sampai lulus di 2018. Ternyata tidak ada hasil sampai 2021. Akhirnya saya mendaftar inisiatif pribadi, mendaftar sendiri. Alhamdulillah diterima di tahun 2022. Oh, I see. Jadi tadinya dikira dari kampus gitu ya. Ternyata malah Iya, ya udah coba sendiri. Karena beberapa teman saya sama ya junior juga gitu kan mereka cerita pokoknya iya. kalau daftar UIM itu daftar dan lupakan gitu kan konsepnya. Soalnya ada yang 2, 3 tahun, bahkan 5 tahun
baru keterima di UIM. Insya Allah. Saya kemarin ketemu Ustadz siapa, aduh lupa. Jadi beliau itu sampai baru selesai S1 di Al-Azhar, baru pengumuman Ah, ternyata. Ustadz Ahmad Ja'far kayaknya, Abu Oh iya Yusuf Ahmad betul Ja'far ya, ya. beliau kan ternyata baru pengumuman S1-nya habis mau selesai Al-Azhar gitu. Bayangkan nunggu 3 tahun lebih ya, baru Betul betul. ternyata Masya Allah. pengumuman UM-nya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau memang tertarik anaknya nanti kuliah di Madinah ya itu salah satu tipsnya ya daftar dan lupakan gitu ya. Jangan begitu terharap. Tapi kalau sudah diterima, alhamdulillah bisa dilanjutkan. Kebetulan istri saya sendiri juga sama, kuliahnya dulu beasiswa cuma nggak ke Saudi ya, malah ke Jepang, Ya Allah. itu juga sama, dia udah keterima dulu di UGM kalau nggak salah sampai semester 2. Nah baru dapat pengumuman Jepang karena kan penerimaannya mereka agak terlambat gitu kan. Jadi ya akhirnya baru ke sana walaupun saya kalau sama-sama istri tidak menyarankan kalau perempuan mengambil beasiswa sendiri keluar ya, apalagi harus tanpa mahramnya nggak ada nemenin gitu ya. Cuman artinya, Masya Allah bisa ya, kita apalagi banyak teman-temannya dia tuh cerita kalau ternyata bisa model ke Jepang pun dana mandiri gitu. Menarik juga sih nanti insya Allah nanti ada sesi sharing khusus lah untuk itu. Nah ini ada yang mau bertanya nggak ya? Silahkan kalau mau bertanya ini saya buka sesi tanya jawab, bisa langsung ditulis di chat atau mungkin bisa angkat tangan raise hand, nanti saya bisa unmute agar bisa berbicara. Mungkin bisa bebas ya, mau tanya-tanya PPDB juga boleh. Mau tanya tentang Ustadz Syawal juga boleh, tentang saya juga boleh. Atau ini saja kenalkan ada apa, kepala sekolah dari SMA TI Nur Sunnah. Ustadz Yasir mungkin bisa say hi Ustadz. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Say hi dulu ya. Mungkin Siap. aku Jadi nanti panggil Ustaz Syawal dulu. siap. eh jadi yang menarik adalah ternyata kita bisa ya tetap apa namanya, belajar agama dan ilmu dunia ya Ustadz ya? Iya, siap. Jadi Oke. sedikit Mhm. cerita saja sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Mungkin yang hadir di sini mungkin sebagian besar adalah wali-wali murid yang mungkin memiliki anak yang masih di usia sekolah. Jadi tekankan juga bagi orang tua bahwasanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri kepada anak kita. Dalam artian ketika anak kita mungkin memiliki minat yang lain, kita sebagai orang tua harus mengarahkan mereka sesuai dengan minat mereka masing-masing. Pengalaman saya menjadi pembina sebelum saya berangkat ke Madinah di salah satu pondok pesantren. Ketika berkenalan dengan santri, pasti saya bertanya kepada mereka tentang alasan mereka kenapa masuk di pondok pesantren. Dan mayoritas dari mereka masuk belajar di pesantren itu karena paksaan orang tua sehingga hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu, sekedar hiburan yang saya berikan kepada para santri dan alhamdulillah ini juga yang menjadi pegangan mereka sehingga alhamdulillah mereka juga bisa menjadi orang-orang sukses sekarang. Bahwasanya saya katakan kepada mereka, tidak melulu kita belajar agama harus menjadi seorang seorang ustadz. Jadi jadikan bekal kita belajar di pesantren ini belajar sebagai bekal kita ketika kita belajar di luar sana. Terlebih di zaman fitnah yang sekarang kita perlu ada bekal yang membimbing kita ketika kita terjerumus ke dalam kesalahan. Menjadi seorang santri di pesantren, outputnya tidak mesti menjadi seorang seorang ustadz. Kita bisa menjadi dokter, menjadi polisi dan lain sebagainya sesuai dengan minat kita masing-masing. Maka dari itu, alhamdulillah setelah mendengar motivasi seperti ini, para santri juga semangat belajar, tidak ada lagi yang gagal dari pondok karena mereka paham bahwasanya tidak mesti menjadi seorang ustadz. Mereka bisa mengembangkan diri mereka setelah keluar dari pesantren dan pesantren tempat saya mengajar dulu juga setingkat SMA. Jadi setelah itu mereka bebas untuk kuliah dimanapun, tidak ada paksaan untuk melanjutkan di bidang agama. Alhamdulillah sekarang ada yang kuliah di UI, di UGM dan lain sebagainya sesuai minat mereka masing-masing. Tetapi saya pesan kepada mereka, jadikan belajar di pesantren ini sebagai momen
yang terbaik untuk mengumpulkan bekal agama. Sehingga ke depannya alhamdulillah para santri-santri ini di antara mereka sebagian besar sudah menghafalkan Al-Qur'an, ada yang menjadi dokter penghafal Al-Qur'an, ada yang menjadi polisi penghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya yang menjadi bekal mereka ketika Masya Allah. mereka sudah keluar di dunia luar. Insyaallah. Siap, ini udah alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan masuk. Ini dari Sohib Diva. Assalamualaikum, izin Ustadz, izin bertanya, untuk step-step studi ke UIM boleh tolong dijelaskan Ustadz? Untuk belajar QIM sekarang mungkin agak berbeda dengan di masa kami dahulu. Sekarang alhamdulillah sudah semakin mudah. Jadi untuk mendaftar universitas di Saudi sekarang sudah terpusat di satu website Study in Saudi. Jadi nanti di website tersebut akan ada semua kampus-kampus negeri di Arab Saudi. Terserah kita memilih 3 kampus di antara kampus yang tersedia. Sehingga ketika pilihan pertama tidak lulus akan diarahkan ke pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk sekarang belajar di Saudi itu tidak ada lagi muqabalah atau interview atau wawancara. Jadi sekarang murni hanya pemberkasan saja, kita mengirim Hmm. berkas kemudian menunggu pengumuman kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kita mendaftar tahun ini kemungkinan tepat di tahun yang akan datang. Nanti insya Allah saya akan berbagi di grup, saya ada juga sama Bapak Ibu sekalian di grup PPDB itu, nanti saya akan kirimkan panduan pendaftaran yang terbaru. Insya Allah. Masya Allah. Saya malah baru tahu ternyata itu ya, sekarang single ya, website. Iya, Ada dulu persyaratan masing-masing usia kampus nggak, Ustadz? punya websitenya, tapi sekarang sudah terpusat di website kementerian. Oke, untuk persyaratan usianya sendiri, apakah ada kayak S1 maksimal berapa gitu, Ustadz? Persyaratan usia sebenarnya maksimal 25 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan di atas 25 tahun juga bisa diterima. Kayak kami pribadi mendaftar di UIM di usia 26, alhamdulillah masih bisa diterima juga di detik-detik terakhir. Masya Allah. Oke, ini lumayan menjawab ya. Nanti insya Allah Ustadz Syawal akan share step by step-nya lebih detail ya, gimana pendaftaran, proses pendaftarannya di grup WA. Oke, ini pertanyaan kedua dari Abdullah. Bagi waktunya gimana Ustadz antara coding dan kuliah? Nah, karena kebetulan kami sistem atau cloud engineer yang punya niatan untuk tinggal di Madinah. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan kepada kami bagaimana membagi waktu. Jadi untuk kuliah di UIM sendiri kita dibebaskan untuk memilih antara kuliah pagi atau kuliah kuliah sore. Jadi kami pribadi memilih kuliah pagi, belajarnya hanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian setelah itu terkadang juga di beberapa hari ada pelajaran tambahan sampai siang atau sampai sore. Intinya dari pagi sampai sholat Isya itu kami fokuskan untuk belajar agama karena ini merupakan amanah juga dari kerajaan Saudi memberangkatkan kami bisa hadir di sini. Jadi tujuan utama kami hadir di sini juga untuk kuliah. Jadi kami memaksimalkan di waktu pagi sampai sholat Isya itu sholat maghrib dan Isya di Nabawi, setelah pun memulai eh, pekerjaan yang lain, entah ngoding atau belajar dan lain sebagainya. Sampai di jam 12 malam atau lewat dari jam 12 malam barulah istirahat. Jadi seperti itu kami membagi waktu. Alhamdulillah dari Mas Arya ini kita dibebaskan untuk memilih waktu atau jam kerja. Jadi tidak terpaku dari jam 8 sampai jam 4 sore alhamdulillah, sehingga masih bisa diseimbangkan dengan kuliah kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu benefitnya kalau kerja sebagai programmer jarak jauh yang fleksibel waktunya ya. Jadi Alhamdulillah. kebetulan Saudi sendiri sama Indonesia kan selisih 4 jam ya. Jadi sekarang Iya kita jam betul. berapa nih? Jam 20.44 di Saudi berarti sekarang 16 ya Ustaz ya? Iya 16.44 ya. 16.44 sekarang. Oke, Masya Allah. Ini ada juga yang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Dulu Waalaikumsalam. mendaftar ke UIM pakai ijazah apa gitu? Ah, jadi saya dulu mendaftar ke UIM kan ijazah SMA. Karena saya mendaftar S1 yang digunakan ijazah SMA. Jadi persaingan untuk mendaftar ke UIM ini lumayan ketat juga, tapi bagi kita yang di sekolah-sekolah umum ya jangan berkecil hati, ada juga mahasiswa-mahasiswa dari sekolah-sekolah umum yang bisa diterima di Universitas Islam Madinah ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, artinya tidak terbatas ya hanya untuk biasanya dikira kan harus pondok gitu ya, ternyata punya kesempatan ya walaupun sekolah umum ya, Ustadz, ya? Iya, betul betul. Oke, ini berikutnya nih udah mulai rame nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya Ustadz, untuk persyaratan kuliah ke luar negeri khususnya Saudi, apakah perlu sertifikasi bahasa Arab atau mungkin sekalian apakah seberapa jago sih kita untuk bisa bahasa Arab kebetulan atau contoh kalau di Jepang kan ada sertifikasi N2 gitu ya. Kebetulan kalau N1 itu jago banget, N5 itu kayak SD gitu ya. Jadi ada kayak persyaratan dulu, mereka sudah berapa jago gitu, dan gimana sih tipsnya belajar bahasa Arab seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait sertifikat bahasa Arab, sebenarnya ini tidak dipersyaratkan ketika mendaftar ke Saudi. Karena rata-rata di kampus-kampus Saudi itu ada kelas persiapan bahasa Arab sebelum masuk ke jenjang kuliah, ada kelas persiapan bahasa Arab selama 2 tahun. Jadi juga di antara orang-orang dari luar negeri, bukan hanya Indonesia, negara-negara yang lain yang tidak bisa berbahasa Arab, bisa juga keterima di universitas-universitas di Saudi dan belajar bahasa Arab di Mmm. Saudi ini. Akan tetapi sebelum masuk kuliah nanti ada placement test untuk penempatan kira-kira di semester berapa bisa ditempatkan orang yang mendaftar ini. Kalau memang bahasa Arabnya sudah lumayan mahir, langsung masuk kuliah, tidak perlu lagi mengikuti kelas persiapan bahasa Arab. Kemudian tips belajar bahasa Arab, alhamdulillah sekarang teknologi sudah lumayan maju, tidak ada alasan mungkin bagi kita untuk tidak belajar, tinggal kemauan saja. Kalau ada kemauan pasti akan ada berbagai macam jalan yang terbuka bagi kita. Banyak sekali sekarang kursus-kursus bahasa Arab yang tersedia secara online yang memudahkan kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita ingin belajar di UIM tidak ada atau kampus Saudi secara umum tidak ada persyaratan istilahnya TOEFL kalau bahasa Arab. Tidak persyaratan sertifikat TOEFL untuk bisa mendaftar di universitas di Saudi, mungkin begitu. Mmm, Masya Allah. Jadi even nggak bisa bahasa Arab pun ada persiapannya gitu ya. Iya, betul. Masya Allah, berarti mirip kayak di Jepang ya. Di Jepang juga saya baru tahu kalau sampai sana ada kuliah bahasa dulu kalau nggak bisa bahasa Jepang selama Eee, setahun. Kurang lebih mirip-mirip ya konsepnya ya. iya iya, bet Oke, next. Ini dari Bunda Indra Fitri, ini lumayan menarik nih. Assalamualaikum Ustadz, anak saya batasin main game Roblox 1 jam aja tiap hari kalau pas liburan. Tapi di luar 1 jam itu suka banget lihat YouTube. Apakah ini terlalu menghalangi anak untuk bisa jadi programmer? Saat ini anak saya masih belum ngerti programming. Ini jujur saya butuh datanya ya. Ya kita perlu umur berapa, kelas berapa ya. Gimana menurut Ustadz sendiri? Mungkin nanti saya nambahin di belakang. iya. Jadi, apa yang dilakukan oleh baik untuk membatasi anak-anak kecanduan gadget dan lain sebagainya, tinggal kita sebagai orang tua bagaimana kita bisa mengarahkan saja, tanpa membatasi karena kalau terlalu dibatasi juga anak-anak bisa stres. Kita berikan porsinya sesuai dengan, apa yang mereka butuhkan, sesuai penglihatan kita sebagai orang tua mungkin. Mungkin itu dari saya Oh, Mas ini ada Arya. tambahan umur 13 kelas 2 SMP katanya. Oh, I see. Kalau saya sih mungkin nambahin sedikit ya. Iya Selama ada tambahan dan ada yang mengarahkan mungkin Masya Allah lebih baik sih. Kalau Roblox sendiri kan sekedar main ya. Mungkin malah ditambahkan materi, apa namanya, yang bukan sekedar main Roblox-nya tapi bikin game di dalam Roblox mungkin lebih menarik. Karena dia nggak cuma sekedar main tapi juga bisa lebih kreatif. Biasanya, dampak negatifnya nggak begitu banyak kalau membuat gitu ya. Sambil mungkin bisa ikut-ikut course lain. Insya Allah nanti saya share, beberapa materi yang bisa dipakai untuk anak-anak di rumah untuk persiapan. Jadi yang sebenarnya seolah-olah anaknya main game tapi ternyata itu malah belajar gitu ya. Gitu ya, insya Allah. Nanti berikutnya ada dari, Prima, "Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, berapa biaya hidup di Madinah Ustadz? Sesuai dengan pengalaman pribadi Ustadz." Terkait biaya hidup di Saudi lumayan tinggi, biaya hidup di Saudi lumayan tinggi, tapi karena kami mahasiswa untuk makan dapat subsidi dari pihak kampus sehingga alhamdulillah
Dengan uang 1 juta mungkin sudah cukup untuk sekedar makan saja dan transportasi bolak-balik antara kampus ke Masjid Nabawi. Akan tetapi mungkin kalau di luar itu 1.000 real atau 4 jutaan sebulan tergantung gaya hidup kita masing-masing. Insya Allah sudah cukup lah. Ini kasusnya artinya tempat tinggal harus asrama ya? Betul ya? Iya, Harus ini asrama. di luar kontrakan. Karena kemarin saya ngecek aja rata-rata di angka 15.000 20 real per tahun kan. Berarti sekitar Iya, 60-80 juta per tahun kalau kita mau tinggal di luar asrama gitu. betul Untuk betul. untuk Untuk makanan sih intinya jangan kebanyakan jajan ya. iya. Kalau jajan udah pasti pengeluarannya jebol. Untuk kontrakan itu 40 sampai 80 jutaan lah per tahun. Iya, Mm-mm. Dan memang antara jajan dan masak sangat beda sekali ya Ustaz ya iya pengeluarannya. betul sekali. Jadi kalau mau tinggal ngirit pastikan makanannya masak sendiri. Yang sangat disayangkan karena mata uang kita lumayan lemah, jadi biaya hidup agak kalau dibandingkan dengan ekonomi kita di Indonesia. Walaupun sebenarnya ini sangat murah bagi orang-orang yang kerja di Saudi karena UMR mereka juga lumayan lumayan tinggi. Bagi kasir saja dapat 3.000 sampai 6.000 untuk jadi kasir saja per bulan. Hmm, Sekitar 12 Masya 10 Allah. jutaan lah per bulan. Masya Allah. Iya. Jadi agak berat kalau kita pakai UMR Indonesia tinggal di Saudi ya Iya Ustaz betul ya. sekali. Tapi kalau UMR mungkin Eropa, Amerika, terus tinggal Eh, di Saudi kayaknya happy sekali ya. Eropa happy tinggal di sini. Ya, baik ini berikutnya Ustadz Afwan mau bertanya karena anak gaptek sedang anak-anak di rumah ada yang pernah menguasai desain dan anak-anak pernah mengikuti kelas trial algoritma. Apakah programmer dengan algoritma sama atau beda? Nah, mungkin Ustadz Syawal bisa jawab dulu nih sebelum saya nanti nambahin. Ah, terkait programmer dengan eh, tentunya ini merupakan dua hal yang berbeda. Algoritma itu kemampuan kita bagaimana kita memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun programmer yaitu kita menuangkan solusi tersebut dalam bentuk program. Mungkin itu secara sederhana sehingga kedua hal ini saling berkaitan. Ketika kita memiliki kemampuan algoritma yang baik, insya Allah akan memudahkan dalam belajar pemrograman. Apapun bahasa pemrograman pasti akan mudah insya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi simpelnya kalau algoritma itu proses cara berpikirnya ya. Kita tahu, oh misal ada masalah A, misal diminta untuk menghitung berapa kira-kira nasi yang dibutuhkan dalam satu kelurahan. Wah, kita tahu memecahkannya mungkin nggak harus jadi program gitu ya. Tapi kita udah bisa oret-oret nih kertas gitu kan. Nah, nanti baru kita buat program. Jadi nanti mungkin di programnya orang kita tinggal input berapa orang, lalu ada berapa keluarga, umurnya berapa, otomatis keluar tuh. Ini beras yang dibutuhin kelurahan ini berapa kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi algoritma lebih luas. eh Bagus juga sih kalau ikut kelas algoritma ya. Cuma kalau bisa ditambahin programming yang ada hasilnya. Kadang kalau enggak mungkin Ustadz mungkin ngerasain dulu ya, kalau Olimpiade Informatika pasti awal-awal banyak yang kalau teman saya banyak yang diare Ustadz, belajar cuma algoritma nggak ada hasilnya gitu kan. Kalau Ya, ya sekarang betul ada betul. game dan sebagainya kan alhamdulillah ya bisa lebih hasilnya lebih oke gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu matematika juga gitu. Selama tadi ya ada yang anaknya suka, bisa jadi mereka akan jago matematika sendiri tanpa disuruh gitu. Ya kayak tadi saya tertarik Ustadz tertarik belajar IT karena pengen bikin cheat engine sendiri ya. Betul betul. Oke, ini next. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau peluang kerja IT di Saudi gimana? Kebetulan udah 30 plus nih umurnya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau kuliah lagi. Peluang bekerja IT di Saudi sudah sangat terbuka lebar bagi orang-orang Indonesia. Bahkan Mas Arya sudah buat grupnya. Orang-orang programmer yang kerja di Saudi, alhamdulillah sudah lumayan banyak. Bahkan di banyak orang-orang penting yang ternyata orang Indonesia. Ya, jadi Alhamdulillah tiap bulan alhamdulillah ada aja sekarang yang sudah join lumayan. ya. Ya betul.
Kemarin Eh, bulan lalu sempat ketemu dengan dua orang yang kerja di Jeddah, salah satu perusahaan alat berat di Jeddah. Alhamdulillah, yang satunya itu baru sekitar sebulan di Jeddah. Intinya Oh iya, eh, iya. peluang untuk bekerja IT di Saudi insya Allah sangat terbuka lebar. Tinggal pintar cari-cari kesempatan saja bagaimana. Siap. Oke, dan nggak perlu bahasa Arab ya, Ustaz ya. Ya betul, bahasa Inggris juga boleh. Malah bahasa Inggris saya pas di Riyadh itu agak lama, malah kebanyakan ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke, next. Assalamualaikum, Afan Ustadz. Apakah di IT belajar UI UX dalam kuliah di Madinah? Nah, ini saya juga nggak tahu ya. Gimana Ustadz? Pernah dapat spilan kurikulumnya kalau informatika di UIM nggak Ustadz? eh Kalau di bangku kuliahnya tidak ada pelajaran khusus untuk UI UX, tapi di UIM ini ternyata kita ada GSDC juga. Jadi Ah, komunitas untuk belajar yang dinaungi oleh Google itu sendiri. Jadi sering ada pelatihan-pelatihan dan sekarang masih fokus berputar dalam pembahasan UI UX. Iya. hmm, Tapi I kalau untuk see. materi kuliah saya belum tahu secara pasti. Mungkin nanti bisa kan ke teman-teman yang di Fakultas Komputer. I see, siap-siap. Artinya ya mirip kuliah di Indonesia lah ya, lebih aktif di luar Iya, ya. Kalau ngandalin kurikulum kuliah aja ya gitu-gitu aja betul gitu betul. ya. Event di Saudi juga sama. Lalu lanjut, Ustadz untuk mendaftar ke KAUS, apakah bisa melalui Study in Saudi atau ada platform sendiri ya? Ini KAUS nih berarti yang fokus riset di Jeddah ya. Iya, betul. Kalau tidak salah ada juga pilihannya di Study in Saudi. Jadi dicoba saja daftar melalui platform ini. Insya Allah akan ada pilihannya untuk kampus kaus ini. Siap, siap. Kebetulan kayak sepertinya ada beberapa, saya kenal beberapa orang Indonesia sih yang di KAUS ya. Kebetulan di Jeddah itu ada beberapa kampus ya, Bapak Ibu sekalian, ada KAUS, ada juga King Abdul Aziz University ya, KAU ya. Iya. Kebetulan kita di grup ada namanya Mas Fajar. Beliau dulunya software engineer Sayurbox di Indonesia, lalu lanjut S2 di KAU, lulus, alhamdulillah bisa lanjut S3 dan kuliahnya Computer Science atau komputer. Nah, ini satu grup juga sama Ustadz Syawal kalau ngurus-ngurus umroh, gitu. Jualan visa umroh gitu ya. Nanti insya Allah beliau Ada sesinya kayaknya, beliau, Mas Arya. insya Allah ya, saya todong Ah, pasti. Gimana nanti kalau insya Allah tanya ke beli di sesi beliau, insya Allah lebih jelas terkait itu. lebih detail gitu ya, karena kuliahnya programming juga gitu. Siap, siap. Oke, lalu berarti harus pintar matematika, enggak juga ya? Karena matematika di Indonesia itu dikiranya pasti hitung-hitungan, padahal matematika tidak Iya, harus selalu berhitung ya, gitu kan? Karena tadi itu ada santri yang datang ke sekolah untuk survei lah sama orang tuanya. Terus saya tanya, mata pelajaran favoritnya di SMP apa? Jawabnya informatika gitu. Lalu saya tanya, apa yang paling dibenci? Matematika katanya. Loh, artinya menurut saya matematikanya diajarkan dengan cara yang salah kan. Karena harusnya kalau dia suka informatika secara nggak langsung senang matematika karena informatika sendiri kan lebih ke implementasi matematika gitu kan. betul, betul. Nah, mungkin saya mungkin share pengalaman gitu. Saya sempat dulu SMP itu nilai matematika saya jelek karena kalau ngerjain soal nggak sesuai cara gurunya ngerjain gitu. Jadi misal ada soal A harus menghitungnya rumusnya ini. Saya tuh kadang bikin rumus sendiri kayak gitu kan. Nah, intinya eh, nggak sama yang orang lain lah gitu. Cuman ya gitu. Nggak disukai gue nilai jelek gitu. Nah, ya udah kalau yang model gitu bye bye lah ya gitu. Nah, makanya insya Allah kalau yang di SMA kami matematikanya eh enggak yang begitu gitu. Kalau kalau mentor saya katanya matematikanya orang kaya. Maksudnya gimana? Nah, daripada satu tambah satu sama dengan dua gini, kamu kamu punya uang 5 miliar buat bangun apa aja? Oh, 2 miliarnya buat bangun masjid. 1 miliarnya buat bangun sekolah gitu, mindsetnya kayak gitu ya. Jadi bikin orang itu berhitung nggak sekedar berhitung hafalan gitu. Gitu, insya Allah nanti dibahas sendiri lah bagaimana meningkatkan IQ. Wah, saya baru tahu itu dulu
zaman SMP. Jadi ada kelas bayar 500.000, berarti sekitar berapa tahun yang lalu, lumayan juga ya, 500.000 per 1 jam untuk naikin IQ. Tapi ternyata, fokusnya malah bukan belajar matematika, tapi ngubah mindsetnya, cara urutan cara berpikir gitu. Dan insya Allah nanti ada sesi sharing khusus lah. Gitu, share dong grupnya Mas. Oh yang tadi ya. Nah kebetulan kalau yang grupnya itu fokus yang udah kerja di Saudi ya, mungkin nanti insya Allah ada grup khusus mungkin nanti saya share kayaknya ada namanya Muslim Professional Abroad. Emang grupnya isi-isi yang orang pengen kerja ke luar negeri ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain nggak ya? Atau Ustadz Yasir sebagai kepala sekolah ada mau tambah masukan yang ingin Mungkin ada yang mau disampaikan? open mic, Nah, itu juga boleh mau silakan. berekspresi. Mungkin kalau lewat tulisan agak agak Mm-mm. kurang ekspresinya. Ya udah bisa saya buka unmute-nya kalau mau teman-teman ada yang Bapak Ibu sekalian mau sharing cerita pakai suara. Mungkin cerita tentang anaknya atau bahkan dirinya sendiri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah. Ganti akun sebenarnya. Salam. Tadi nyoba yang di HP terus pindah ke yang laptop. Agak masalah ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salam. Syawal, mungkin perkenalkan nama Ana Yasir berarti ya, Yasir Abdurrahman, sebagai kepala Ya, sekolah dari SMA Teknologi Informasi Nur Sunnah. Jadi tadi masya Allah banget ya, dari cerita Ustaz Syawal sampai akhirnya jadi di UIM, bahkan jadi programmer itu sebenarnya jadi pertanyaan besar loh. Karena memang eh, di tempat kita tuh biasanya kalau yang dari lulusan-lulusan diniyah itu ya pasti ustadz-ustadz itu udah punya kumpul-kumpul sendiri kan, bahasan sendiri dengan ustadz-ustadz lain gitu. Sementara kalau yang programmer-programmer kayak Arya nih misalkan, pasti sudah punya circle-circle sendiri, circle-circle yang programmer. Itu kadang heran banget kok bisa ada irisan ini. Mungkin Ana baru temukan tuh satu dari satu satu Indonesia berarti ya, atau dunia mungkin. Satu Indonesia mungkin yang baru Ana temukan ada yang belajarnya syariah, tapi kok jadi programmer juga gitu loh. Itu Masya Allah banget. Dan Ana juga setuju ya, di dakwah itu memang bisa di mana saja. Jadi programmer pun kita juga harus berdakwah gitu. Eh, Mungkin yang Ana tanyakan, em, kira-kira merasa gimana ya? Mungkin perasaan ya, perasaan yang juga programmer, kemudian juga eh, kuliah di syariah yang nanti jadi ustadz, itu perasaannya gimana gitu kok kok bisa bersilangan gitu. Dalam artian berarti kan kalau misalkan nanti Ustadz Syawal bertemu sama teman-teman Ustadz, itu harus menyesuaikan ngobrolnya tentang Ustadz. Kemudian bagaimana mengkondisikan nanti ketemu teman-teman yang programmer juga gitu. Nah, anak masih belum nangkep gitu. Gimana caranya bisa bercampur lah gitu ya. Dari circle yang Ustadz-Ustadz, kemudian juga yang programmer gitu. Itu Ustadz mungkin perkenalan dari Ana sekaligus juga pengen tahu penasaran perasaan gitu kan. Jadi lebih paham gitu. Oh, gini rasanya gitu. Karena dari Ana sendiri juga yang background informatika pun kadang kalau dipanggil Ustadz merasanya gimana gitu. Walaupun cuman guru informatika gitu. Itu Ustadz. Tafadhol. Syukran jazakallahu khairan. afwan, wa antum jazakallah khair. Jadi kalau ditanya terkait perasaan, justru saya senang ya, karena berdasarkan cerita saya dari awal tadi, kedua hal ini belajar agama dan belajar program ini merupakan passion saya, sehingga alhamdulillah untuk menjalaninya bisa senang-senang saja. Kemudian di sini juga pentingnya bagaimana kita memanage waktu sebaik-baik mungkin, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Entah itu kita manfaatkan untuk belajar agama, kalau lagi jenuh lagi, mengasah skill untuk programming dan seterusnya. Intinya apa? Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah, carilah pada apa yang Allah persiapkan bagi kita berupa kampung akhirat, akan tetapi jangan lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Yang ini juga merupakan motivasi ya. Mungkin ini bagian saya dari kehidupan dunia untuk bisa belajar
programming dan juga menjadikan hal ini sebagai profesi saya. Dan juga saya tipe orang yang ketika belajar sesuatu tidak mau berhenti kecuali betul-betul ketika setelah dikuasai. Dan kedua hal ini merupakan dua hal yang tidak ada ujungnya. Dalam artian apa? Semakin kita belajar, kita semakin tersadar bahwasanya apa yang kita miliki ini sangat sangat sedikit. Sehingga kita termotivasi terus untuk mengembangkan diri. Terlebih teknologi ini perkembangannya sangat cepat. Ketika kita tidak mengikuti perkembangannya, kita akan ketinggalan. Maka dari itu yang menjadi motivasi saya juga ketika Nabi SAW menyebutkan innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutkinah. Allah mencintai seorang hamba ketika mengerjakan suatu perbuatan dia mutkin, dia profesional dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Maka dari itu ini yang menjadi motivasi Ana untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk bisa menggabungkan kedua hobi ini. Sehingga ketika berkumpul dengan circle Ana sesama programmer, bisa nyambung juga ceritanya, tidak ketinggalan ketinggalan zaman ketika kumpul teman-teman ustadz dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa nyambung juga. Alhamdulillah. Mungkin itu Alhamdulillah, Masya Allah. sekedar Ana dari saya. Siap, ini ada satu lagi. Mungkin kita buka terakhir 3 pertanyaan tapi langsung via audio ya. Silakan, eh, Mas Prima atau siapa nih, silakan. Ya, assalamualaikum, Eh, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, yang pertama ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Mantap. ya, Saya catat dulu ya jadi, sekalian ya. oh iya, siap. Eh, untuk di mungkin ini untuk terkait sekolah ya, sekolah di Nurul Sunnah itu, apakah ada profiling di awal untuk maksudnya seperti tes masuk gitu ya untuk anak ini bisa atau enggak di jurusan programmer atau bagaimana seperti itu. Kemudian juga untuk menjadi seorang programmer itu basicnya apa ya? Maksudnya untuk ilmu pondasi awalnya gitu, Ustaz. Kemudian untuk yang kedua ini terkait ke Ustadz Syawal, saya mau tanya itu berarti belajar programmingnya itu otodidak atau ada lembaga formalnya juga ya Ustadz ya? Itu seperti itu sih. Ya dua Ya, pertanyaan itu sih. Mm-mm. Ya terima kasih kesempatannya Ustadz. ya, terima kasih sama-sama. Oke. Mungkin yang pertama, sekolah Nurul Sunnah, apakah ada profiling awal atau tes masuk sehingga bisa apa ngecek apakah calon santri ini cocok masuk jurusan tersebut gitu ya. Kebetulan emang di Nurul Sunnah ada 2 jurusan ya, ada jurusan programmer dan digital marketing dan desain. Mungkin Ustadz Yasir sebagai kepala sekolah bisa bantu jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, dengan Bapak Prima ya, terkait profiling. Jadi kita tadi dijelaskan sama Mas Arya, ada 2 jurusan di programmer dan digital marketing dan desain. Untuk kita di awal itu pertama dari keinginan anak. Jadi ketika anak itu datang mendaftar ke sekolah ke SMA TI Nurul Sunnah, kita pasti melakukan wawancara terlebih dahulu gitu. Jadi kita tanamkan anak ini motivasinya di mana. Jadi kita lihat dari anak ini. Karena pasti ketika mereka mendaftar ke SMA TI Nurul Sunnah, ada dari background bermacam-macam kan. Ada yang dari negeri, ada yang dari Islam, ada yang mungkin sebelumnya udah pernah belajar IT juga. Tapi yang paling penting dari kita adalah bahwa anak ini memang punya tekad untuk belajar, gitu. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang, bertumbuh, dan di situ kita bisa mengarahkan, oh ternyata anak ini punya kemampuan di sini. Jadi kalau kita pakai modelan modelan tes ya, itu sebenarnya kan bisa kan, kalau bisa kita bedakan kalau yang programmer itu lebih banyak di logiknya berarti. Kemudian untuk yang digital marketing dan desain berarti banyak di kreatifnya. Tapi tetap di awal kita harus tekankan dulu bahwa anak ini punya motivasi yang tinggi. Sedangkan untuk profiling dia cocoknya masuk programmer atau mungkin masuk digital marketing dan desain, itu bisa dilihat dari
eee, kemampuan di awalnya tadi ya. Mungkin dari Arya bisa menjelaskan yang terkait programmer. Kalau dari Ana mungkin bisa menjelaskan terkait yang digital marketing dan desain, bahwa anak ini punya, kreativitas, punya, sisi yang istilahnya mau berbagi dan lain-lain gitu. Mungkin itu saja dari Ana, tafadhol mungkin dari Arya bisa menambahkan terkait yang programmer. Siap siap. Jadi insya Allah kami tiap bulan ada program IT Camp juga, Pak. Jadi nanti, calon santri bisa ikut dulu program IT Camp. Kami ada semacam program 2 hari 1 malam belajar di SMA TI Nur Sunnah. Jadi, calon santri bisa ikut belajar dulu ya. Gimana sih tidur di situ, terus pelajarannya apa aja, kalau mereka happy insya Allah lanjut oke gitu, tapi kalau emang enggak, saran saya nggak usah dipaksakan sih. Nah kalau untuk programming sendiri sih sesimpelnya, memang membaca pola ya, jadi kebutuhan IQ-nya akan tinggi. Jadi simpelnya kalau kita, apa, kemampuan deduktif induktif ya, kita nggak perlu tidak logika tidak sama dengan matematika gitu kan. Tapi logika itu bagian dari matematika gitu. Nah contohnya sesimpel kayak anak kecil dulu pasti mereka suka ngelempar barang gitu ya. Nah ini menurut saya kemampuan sejak awal anak-anak pasti ada suka aja sih ngelempar barang. Nah jadi sesimpel mereka misal lempar barang A, oh jatuh gitu kan. Terus ngelempar barang B jatuh gitu. Nah, mereka sebenarnya lagi proses ya untuk mencari pola. Oh, kalau barang semua kalau dilempar jatuh gitu. Akhirnya mereka punya kesimpulan, oh semua barang lempar jatuh. Tapi ketika terus dikasih balon, mereka akan bertanya-tanya, loh kok yang ini dilempar tidak jatuh? Kenapa? Nah itunya. Jadi proses berpikir seperti itu yang ingin kami latih gitu. Nah memang kadang ada siswa atau calon santri yang secara kemampuan sebelum masuk udah jago lah gitu. Gampangnya logikanya udah terukur mungkin karena dari lingkungan orang tua gitu ya. Kadang kan ada yang mohon maaf, kalau anaknya tanya sesuatu di rumah malah dimarahi bapak ibunya karena bapak ibunya nggak tahu, udah diam aja gitu. Tapi ada juga yang ketika anak tanya terus dijawab dengan baik, nah itu adalah latar belakang itu biasanya mereka punya kemampuan apa, nalar logika yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalau ditanya kemampuan dasar, sebenarnya kemampuan dasarnya ya, logika. Walaupun itu bisa dilatih ya, insya Allah bisa dilatih, dikembangkan terus. Kayak tadi saya share, ternyata ada kelas khusus buat naikin IQ. Saya juga tahunya pas SMP gitu, dibayarin sama ibu saya. Nah itu nanti include di dalam kurikulum yang ada di SMA kami bangun ini. Lalu lanjut, untuk Ustadz Syawal, jadi berarti dulu programming-nya apakah otodidak atau ikut sebuah lembaga, Ustadz? Oke, kalau kami pribadi dalam perjalanan belajar programming ini kebanyakan belajar otodidak. Jadi kami pribadi tipe orang yang senang belajar, entah belajar dari video ataupun membaca dan lain sebagainya. Intinya ketika bosan membaca, belajar dari video, ketika bosan menonton video lagi, belajar membaca lagi. Mhm. Intinya tidak ada waktu yang ya, semuanya dimaksimalkan untuk belajar. Ketika kita sudah komitmen 4 jam belajar sehari, 4 jam itu dimaksimalkan untuk belajar. Kemudian apakah ikut belajar di lembaga tertentu? Saya juga sempat ikut juga bootcamp online di beberapa tempat. Tentunya ketika belajar sendiri, iya, sebagaimana perkataan para ulama, ketika belajar tanpa bimbingan guru itu banyaknya lebih salah daripada benarnya. Walaupun kita yakin itu benar, belum tentu benar menurut orang lain. Maka dari itu seorang mentor dalam belajar programming ini. Di samping itu, sertifikat juga sangat dibutuhkan bagi kami pribadi yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan IT. Bootcamp-bootcamp atau sertifikat dari bootcamp ini sangat membantu untuk melengkapi, CV kami sehingga bisa membuktikan bahwasanya kami punya skill. Karena kalau hanya memperkenalkan bahwasanya kami belajar otodidak mungkin kurang, meyakinkan. Mungkin itu sekedar, jawaban singkat dari Ana. Siap, Baik. Masya Allah. Ini ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri karena, sudah lewat jam 9 juga ya. Rencana 1 jam tapi Masya Allah materinya menarik sekali, banyak yang bisa diulik. Oke, eee, atau kita cukupkan di sini? Boleh boleh. Oke, sepertinya sudah cukup. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan lain, hal-hal lain mengenai SMA TI Nur Sunnah ataupun kuliah di UIM
dan, lebih umumnya bahkan kuliah di Saudi ya, nggak terbatas pada UIM saja ya. Nanti bisa ditanyakan di grup, insya Allah akan kami jawab, sebisanya, semampu kami gitu ya. Eee, Sesuai dengan yang kami tahu, kalaupun nggak tahu nanti insya Allah akan kami share juga, komunitas-komunitas grup lain. Jadi ternyata banyak juga ya komunitas untuk belajar atau kuliah di Saudi, dengan bidangnya masing-masing. Itu mungkin terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita cukupkan malam ini, maka kita bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Oke, terima kasih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih juga, untuk Ustadz Syawal sudah menyempatkan waktunya Siap, nih. sama-sama Mas. Ini udah berarti mau siap-siap ke Nabawi, Ustadz? Atau libur dulu? Iya, betul betul. Kalau bisa tiap Ya. hari ke Nabawi. Wah, ya Allah, kapan lagi ya bisa kerja, kuliah, Iya, dan tiap hari ke kesempatan. Nabawi. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.